Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Halo, sobat berakhlak. Selamat datang di podcastan. Podcast yang membahas praktek-praktek ASN di seluruh Indonesia. Hari ini kita kedatangan 4 orang luar biasa dari berbagai instansi di seprovinsi Lampung. Di sini ada Mbak Miftahul Jannah, ada Mbak Sundari Janur Anggita, ada Mas Lutfi Aziz, dan ada Mas Habib Nurfaizi. Oke. Hari ini kita bakal bahas hasil riset kita tentang instansi terbaik yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Ya. Jadi saya mulai pertanyaan ini kepada Mbak Sundari. Berdasarkan analisis kemarin, siapa yang paling unggul dalam menerapkan nilai berakhlak, Mbak Sundari? Oke, terima kasih banyak Bang Richard. Kalau berdasarkan analisis kemarin, jadi berdasarkan analisis mendalam kita, instansi terbaik itu jatuh ke Polres Rejang Lembong. Kenapa demikian? Karena mereka itu memiliki bukti yang paling konkret dengan nilai-nilai berakhlak, Bang. Oke, good, good, a good choice. Oke, silakan. Ini sepertinya ada lagi yang mau ngomong. Sepertinya ini Pak Lutfi. Oke, sebelumnya saya sapa dulu kawan-kawan sekalian. Selamat malam. Malam. Oke, menurut analisis kami, instansi pemerintah yang paling menerapkan core value ASN jatuh kepada Polres Polres Lebong ya, Polres Lebong, Rejang Lebong, Rejang Rejang Lebong. Lebong, Polres Rejang Lebong. Karena di sana sebagai penelitian kami kemarin tidak hanya menerapkan core value ASN itu bukan sebagai jargon di Polres itu, tapi benar-benar diterapkan. Yang paling terlihat dan nampak yaitu pada bagian pelayanan masyarakat, berorientasi pada pelayanan, seperti itu. Pengamanan baik ada di pos terpadu, pos pelayanan maupun di pos pengamanan. Jadi ada di jajaran Polres Rejang Lebong ada 5 pos, ada 5 titik. Kita semua tempatkan, ada pelantasnya semua. Jadi kita all out untuk pelaksanaan terutama pengamanan jalur mudik maupun nanti arus balik. Oke, mantap. Lalu saya sekarang lempar pertanyaannya ke Mbak Miftahul Jannah. Kenapa sih, Mbak? Kok orientasi pelayanan mereka yang paling menonjol gitu loh? Oke, Mas Richard, terima kasih pertanyaannya. Jadi, Polres Rejang Lebong itu, mereka itu punya semacam program ya. Programnya itu salah satunya berbasis digital. Jadi mereka punya contact person ataupun contact center atau biasanya kita sebut call center ya. Call center 110 di sini. Dan juga mereka juga punya WhatsApp resmi dari Polres Rejang Lebong. Jadi masyarakat itu bisa lapor ataupun tanya-tanya tanpa harus datang langsung ke kantor. Ini jelas memudahkan dan juga memberikan akses yang lebih gampang supaya mereka bisa menghubungi pihak kepolisian. Nah, respon dari kepolisian juga biasanya responsif dan juga cepat. Gitu Mas kira-kira. Mantap. Itu agak nyambung ke akuntabel sih ya kayaknya ya. Terus juga gimana sih pendapat Mas Habib soal akuntabelnya ini? Saya belum dengar Mas Habib soalnya. Ya, terkait akuntabel ya Bang Richard ya.
itu juga nyambung ke nilai akuntabel atau nilai tanggung jawab. Semua interaksi di kontak center itu dicatat dan juga direkam. Jadi mereka itu transparan, Bang Richard, dan bisa dipertanggungjawabkan. Keren banget kan? Mantap, 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 mantap. Itu detailnya bagus berarti ya. Nah, sekarang coba kita balik lagi ke Mbak Sundari. Gimana sih Mbak nilai kompetennya? Gitu? Mereka itu sebenarnya adaptif banget sih Bang Richard. Jadi saat pandemi kemarin nih misalnya mereka itu meluncurkan aplikasi Signal di mana masyarakat itu bisa bayar pajak kendaraan tanpa antri. Jadi itu kan cukup mengurangi kerumunan ya karena kan kita selama masa pandemi kemarin, maaf, selalu lockdown yang cukup lama itu ya. Jadi mereka meluncurkan aplikasi Signal. Ketika masyarakat ingin bayar pajak kendaraan, mereka tidak perlu antri. Itu salah satu bentuk kompeten dari mereka dan mereka juga terus berinovasi sih, Bang. Oke, oke. Mas Lutfi gimana? Oke, eh, menambahi apa yang telah disampaikan oleh Mbak Sundari tadi, saya ternyata sangat setuju ya. Selain aplikasi yang telah disampaikan Mbak Sundari lagi di Polres Rejang Lebong ini ada dua aplikasi lain. Yang pertama yaitu kanal YouTube yaitu Rejang Lebong TV dan aplikasi Presisi. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat menguasai teknologi untuk mengedukasi publik dan juga modernisasi pelayanan masyarakat. Sangat kompeten dan relevan dengan era digital saat ini ya, seperti itu. Oke, menariknya. Terus juga gimana ya? Ada nilai harmonisnya mereka ini? Ada yang bisa jawab? Iya, saya mau coba jawab, boleh, Mas? Boleh dong, masa nggak boleh? Iya, jadi bener banget ya. Dari Polres Rejang Lebong ini punya nilai-nilai harmonis. Salah satunya bisa kita lihat di kegiatan patroli mereka. Sebenarnya mereka punya patroli yang unik ya, cukup unik. Jadi mereka punya prinsip yang mereka pakai itu adalah prinsip 3S. Senyum, salam, sapa. Dan itu membuktikan bahwasanya eh, mereka itu punya sikap harmonis ya kepada masyarakat yang ada di sekitar. Dan juga patrolinya juga ada patroli bersepeda. Jadi sambil menyelam minum air ya ibaratnya ya. Jadi mereka ketika patroli itu sambil berinteraksi dengan masyarakat sekitar, mereka juga bisa mendekatkan hubungan antara masyarakat dan juga polisi. Jadi masyarakat di kemudian hari tidak lagi sungkan-sungkan untuk menghubungi pihak kepolisian terkait keamanan dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Mantap, mantap. Nah, ini saya belum dengar ini kolaboratif. Ada yang pernah dengar bagaimana Polres Rejang Lebong ini berkolaborasi dengan pihak lain? Nah, Bang Richard, ini saya ngelengkapin ya jatuhnya. Jadi terakhir nilai kolaboratif mereka tuh nggak kerja sendirian. Contohnya aja saat Pilkada 2024 kemarin. Mereka itu nempatin beberapa personel di KPU dan Bawaslu untuk ngamanin prosesnya. Ini sinergi yang nyata antara berbagai lembaga negara untuk apa namanya menghadapi Pilkada 2024 kemarin. Itu tentu bagus sih menurut saya. Oke, oke. Interesting. Cakep, cakep, cakep. Jadi bisa dikatakan Polres Rejang Lebong ini teladan ideal untuk penerapan berakhlak nilai-nilai dasar ASN. Mereka juga menunjukkan bahwa instansi pemerintahan itu bisa modern, bisa responsif, dan bisa berorientasi pada kepuasan publik. Gimana yang lain? Pada setuju apa enggak nih dengan pernyataan barusan? Tepat sekali Setuju, sih Bang setuju. Richard. Kalau saya sih sangat setuju. Karena mereka ini menjadikan berakhlak bukan hanya sebagai semboyan ataupun budaya kerja ya, tapi benar-benar sebagai budaya kerja bukan hanya sebatas sekedar tugas saja. Karena kita lihat dari proses mereka mengimplementasikan itu sangat luar biasa sih Bang.
Ya, Oke, coba yang lain? menambahi juga ya. Jadi ternyata di Polres Rejang Lebong ini core value ASN itu sudah benar-benar dipraktekkan dan sudah langsung berdampak kepada masyarakat. Jadi masyarakat sudah bisa merasakan dampak positif dari penerapan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Seperti itu. Ya, Mas. Jadi selain dampak positif dari penerapan core values itu, mereka juga membuktikan bahwasanya ternyata ASN itu bisa menjadi agen perubahan yang profesional dan juga akuntabel. Kalau dari saya sih Bang Richard ya, saya tuh bangga sekali dengan Polres apa ini Polres Rejang Lebong ini ya, melihat apa ya penerapan core value mereka ini. Saya bangga melihat instansi yang seperti ini. Saya harap instansi lainnya juga termotivasi. Oke, mantap, 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 mantap. Ini benar-benar membuka wawasan kita semua. Terima kasih kawan-kawan semua sudah berbagi wawasan. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi kita selaku ASN dalam menerapkan core value ASN berakhlak. Sampai jumpa di episode podcastan selanjutnya. Saya Aditya Richard Hermawan undur pamit. Terima kasih untuk narasumber-narasumber keren saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mas Terima Waalaikumsalam Richard. kasih Bang warahmatullahi wabarakatuh. Richard. Terima kasih Terima Bang kasih Richard. untuk semua. Jangan terima kasih untuk saya. Terima kasih semuanya.